Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Saputri dari Perbankan Syariah 6C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai musyarakah beserta PSAK nomor 106 dan ijaroh beserta PSAK nomor 107. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi keuangan syariah. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu musyarakah beserta PSAK nomor 106. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam satu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung secara profesional dengan kontribusi modal. Adapun hal-hal terkait dengan musyarakah, yang pertama yaitu dasar hukum musyarakah. Terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma. Yang kedua yaitu rukun musyarakah. Rukun musyarakah yang pertama yaitu syihad. Syihad adalah ungkapan yang keluar dari masing-masing pihak yang melakukan sebuah transaksi dan menunjukkan kehendak untuk melaksanakan transaksi tersebut. Yang kedua, akidan, yaitu dua pihak yang melakukan suatu transaksi. Yang ketiga, objek syirkah, yaitu modal pokok syariah. Yang ketiga, syarat syirkah. Yang pertama itu akad syirkah menerima wakalah atau perwakilan. Yang kedua, keuntungan bisa dikuantifikasikan atau mendapat bagian yang jelas dari keuntungan bisnis tersebut. Yang ketiga, menentukan keuntungan pembagian hasil atau keuntungan. Adapun jenis-jenis musyarakah yaitu yang pertama syirkah al-inan, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih. Yang kedua yaitu mufawadoh, yang artinya kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Yang ketiga yaitu syirkah akmal, yang artinya kontrak kerjasama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Yang keempat yaitu syirkah wujuh, yang artinya kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestisi baik secara ahli dalam berbisnis. Adapun manfaat al-musyarakah yaitu yang pertama, bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Yang kedua, yaitu bank tidak berkewajiban membayar jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. Yang ketiga yaitu pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Yang keempat yaitu bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang real dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Yang kelima yaitu prinsip bagi hasil dalam musyarakah. Ini beda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menagih penerima pembiayaan atau nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Selanjutnya mengenai PSAK Syariah nomor 106. Pedoman akuntansi untuk musyarakah menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 106. Yang pertama, karakteristik pembiayaan musyarakah. Para mitra atau syarik bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru.
Yang kedua, investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas, termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten. Yang ketiga, karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Yang keempat, jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. Yang kelima, pendapatan usaha musyarakah dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan, baik berupa kas maupun aset non-kas lainnya. Yang keenam, jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah, maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Yang ketujuh, porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan. Yang selanjutnya, pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah. Yang pertama, pengakuan pembiayaan musyarakah adalah investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif musyarakah. Yang kedua, pengukuran pembiayaan musyarakah. Aset musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan pembiayaan musyarakah. Yang pertama, penyajian pembiayaan musyarakah mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Yang kedua, pengungkapan pembiayaan musyarakah mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas pada isi pengelolaan usaha. Jika tidak ada mitra aktif, pengungkapan yang diperlukan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Itulah tadi materi yang pertama. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang kedua mengenai ijaroh serta PSAK syariah nomor 107. Langsung saja masuk ke materi, yaitu pengertian ijaroh. Ijaroh atau al-ijaroh berasal dari kata al-ajru, yang berarti al-iwadu atau ganti. Menurut pengertian syarah, al-ijaroh adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. Al-ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut ulama Syafi'iyah, ijaroh adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti untuk memperoleh kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengajakan dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 09-DSN-MUI-4-2000, ijaroh merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijaroh tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada yang menyewa. Adapun hal-hal yang terkait dengan ijaroh, yaitu dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 dan hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, "Berbekamlah kamu, kemudian berikan olehmu upah kepada tukang bekam itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Rukun dari akad ijarah yang harus terpenuhi dalam transaksi yaitu yang pertama, pelaku akad yaitu penyewa. Yang kedua, objek akad yaitu aset yang disewakan. Yang ketiga, yaitu ijab dan kabul. Syarat ijarah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam yaitu yang pertama, jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Yang kedua, kepemilikan aset tetap yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharaannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa. Yang ketiga, akad ijarah dihentikan pada aset yang bersangkutan berhenti. Yang keempat, jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku. Terakhirnya akad ijarah. Para ulama fikih menyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir apabila yang pertama, objek hilang atau musnah. Yang kedua, tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Yang ketiga, menurut ulama Hanafiyah, wafatnya yang berakad karena di al-ijarah tidak boleh diwariskan. Yang keempat, apabila ada uzur pada salah satu pihak. Jelasan mengenai transaksi ijarah. Yang pertama, transaksi ijarah ditandai dengan adanya pemindahan manfaat. Yang kedua, pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Yang ketiga, harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah. Pada PSAK Syariah nomor 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. PSAK 107 juga membenarkan pengaturan akuntansi baik dari sisi pemilik atau mujir dan penyewa atau mustajir. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai materi musyarakah dan ijarah beserta PSAK Syariah nomor 106 dan 107. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.